Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak kalian hari ini? Sehat ya? Sudah sarapan atau belum? Udah ya? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru mau absen kalian satu persatu ya. Ya. Caca, Fai, Syifa, Bian, Felin, Yolanda, Urel, Tania, ya, Felin, ya, semuanya sudah hadir pada kelas Google Meet ya. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, ya, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa, ya. Pak Guru minta Fai yang memimpin doanya, ya. Yo, disiapkan Mas Fai. Berdoa dimulai. Sudah terlihat atau belum di gambar? Sudah gambarnya atau belum? Sudah ya? Sudah ya? Nah, pembelajaran hari ini mempunyai tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Yang keempat, peserta didik dapat membuat suatu kesimpulan dari bacaan yang telah dibaca. Nah, itulah tadi beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa, Pak? Yang pertama, kalian dapat mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ya. Yang kedua, manfaatnya apa? Kalian dapat mengetahui bagaimana cara menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Itu manfaatnya. Lalu apa saja yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Kita akan melakukan kegiatan tanya jawab ya. Tanya jawab terkait dengan materi hari ini. Dan kemudian pada akhir pembelajaran Pak Guru akan memberikan link Google Form ya. Nanti linknya akan dibagikan pada grup WhatsApp kelas 6B. Siap ya? Siap. Oke, semuanya tetap semangat. Nah, yang tadi, ingatkah kamu tentang perkembangbiakan secara generatif? Ada yang masih ingat atau tidak pembelajaran yang kemarin tentang perkembangbiakan secara generatif? Ini pada tumbuhan. Lah, kalau benang sari itu alat kelamin pada tumbuhan. Jika putik dan benang sari bertemu, maka akan terjadi yang namanya penyerbukan yang kemarin kalian tulis ya di materi ya, ada penyerbukan bastar, ada penyerbukan silang ya. Nah, jadi kalian dapat membedakan apa sih itu putik dan apa sih itu benang sari ya. Jadi kalau ditanya putik siapa? Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Kalau benang sari alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, Pak Guru tanya lagi. Ada berapa jenis perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada berapa? Coba. 2 ya. 2 ya. Iya 2. Yaitu perkembangbiakan secara generatif. Dan yang satunya lagi apa? Perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 ya. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif.
Pertama, contoh perkembangbiakan vegetatif yang alami. Yang pertama ada spora. Ya, spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku-pakuan seperti suplir, pakis, dan paku tanduk rusak. Kalian pernah melihatnya atau tidak yang seperti ini? Yang di bawahnya ini ada apa ya? Ada titik-titik seperti ini. Pernah melihatnya atau tidak? Pernah? Pernah melihatnya? Pernah ya? Nah, ini yang titik-titik ini yang dinamakan dengan spora. Ya, di sekeliling kalian pasti ada tumbuhan yang seperti ini ya. Ya, ada ya. Nah, ini yang seperti ini, yang bawahnya ada ini, ada titik-titik seperti ini. Lah, ini yang dinamakan dengan spora. Ya, spora. Kalau titik-titik ini jatuh ke tanah, ini nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru ya. Ya, ini ya, yang warna coklat, titik-titik coklat ini ya. Itu yang spora. Kemudian kita lanjut umbi lapis ya. Yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuhan akar serabut. Ini akar serabut ini yang ini. Nah, ini yang seperti rambut-rambut ini namanya akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis tanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Contoh tumbuhannya yaitu apa saja? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung ya. Kalian pernah melihat bunga bawang merah, bawang putih? Pernah ya? Iya. Kita lanjut lagi ya. Ada apa ini? Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contohnya apa kalau umbi batang? Ubi, apa lagi? Kentang, talas, ya. Lanjut ya, ada apa ini anak-anak? Ada umbi akar, ya umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tumbuhan berupa batang. Coba kalau umbi akar apa contohnya? Wortel, bengkoang, singkong, bunga dahlia ya. Lanjut lagi. Apa ini? Tunas. Apakah kalian pernah melihat tunas? Pernah ya? Tunas apa? Tunas apa yang pernah kalian lihat? Pohon pisang ya. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga atau calon buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas apa saja? Pohon tebu, pisang, dan pohon bambu. Tunas adventif. Nah, tunas adventif adalah
tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya. Misalnya pada bagian pinggir daun dan akar. Contoh yang berkembang biak dengan cara tunas adventif pada daun. Contohnya apa? Lanjut, ada apa lagi? Akar tinggal. Akar tinggal. Akar tinggal batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Contoh tumbuhannya apa yang akar tinggal? Lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. ya, itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Ada lagi akar lagi. Akar apa ya? Nah, ini akar geragi. Ya, akar geragi. Coba Pak Guru minta Tania untuk membacakan akar geragi. Ayo dibaca, Mbak. Geragi adanya yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan garis bentuk dan butuh adalah pohon Peganggan dan rumput teki ya. Jadi ada akar tinggal, ada akar geragi. Ya, ada akar tinggal, ada akar geragi ya. Spora, betul. Spora. Bawang merah, bawang putih. Umbi lapis, betul. Kalau apa ya? Pohon pisang sama pohon tebu. Tunas. Kalau jahe, kunyit, lengkuas. Pintar, akar tinggal. Terus kalau apa ya? Kentang, talas. Umbi batang, betul sekali. Coba kalau yang terakhir, kalau cocor bebek. Tunas adventif. Ya, kalian ternyata sudah dapat memahami ya perbedaan antara masing-masing cara perkembangbiakan vegetatif yang alami. Ya, tadi pada awal dibantu oleh manusia. Contohnya sih apa saja ya, Pak? Lah, di sini Pak Guru ada gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Mencangkok. Betul? Mencangkok betul atau salah? Betul. Ini yang dinamakan dengan cara vegetatif buatan yang namanya mencangkok. Iya, mencangkok. Ya. Kira-kira apakah semua tumbuhan bisa dicangkok? Kira-kira semua tumbuhan bisa dicangkok atau tidak? Coba yang jawab bisa, alasannya apa? Yang jawab tidak, jawab alasannya apa? Ayo, kira-kira apakah semua tumbuhan yang ada di dunia ini itu bisa dicangkok atau tidak ya? Kira-kira iya apa tidak jawabannya? Tidak ya, tidak semua tumbuhan itu bisa dicangkok karena syarat tumbuhan bisa dicangkok yaitu tumbuhan yang memiliki kayu. Nah, ada kayunya dan memiliki kambium. Jadi kalau ada tumbuhan yang memiliki kayu berarti itu tumbuhannya dapat dicangkok ya.
Contohnya apa? Tumbuhan yang ada kayunya. Pohon jambu. Pohon jambu, betul. Pohon mangga, apalagi? Pohon pelam. Apa? Pelem. Sama Mas itu. Ada duren bisa ya. Jambu biji ya. Nah, itu kan ada kayu, jambu air, manggis, apalagi lengkeng. Iya. Jadi kalau tumbuhannya ada kayunya itu bisa dicangkok. Tapi buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Nah, lewat akar tumbuhan dari batang tanaman itu kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induk. Berarti saat mencangkok, bagian tumbuhan mana yang dicangkok? Akarnya, batangnya, atau mananya? Batangnya ya. Batangnya yang dicangkok. Ya, bagaimana sih cara mencangkoknya? Nah, di sini ada gambarnya ya. Di sini ada batang ya, ada gambar batang. Nah, kemudian batangnya ini dia apa ya? Diapakan? Iya, kayak dikupas ya. Iya, nanti di dalamnya kelihatan apanya? Di dalamnya kelihatan kayu. Iya, ini kan kulitnya ya. Ini kulit kayunya kan? Iya, nanti kan dikupas itu. Nanti di dalamnya ada kayunya. Ya, setelah kayu dikupas nanti seperti ini. Ya, tinggal ada apanya? Iya, di dalam ini ada tanah. Jangan dikira ini di dalamnya ada apa ya, Pak? Nah, ternyata di dalam ini adalah tanah. Iya, ada tanah. Ya, jadi 3 hal yang harus dibutuhkan saat mau mencangkok. Yang pertama apa? Harus ada pohonnya. Tapi pohonnya itu yang memiliki kayu. Kedua harus punya medianya yaitu apa? Ada kain atau serabut kelapa, terus pengikatnya sama tanah. Kemudian diikat ya. Diikat, yang ini diikat, yang hasil kelupasan ini nanti diikat menggunakan ini. Menggunakan kain ataupun serabut kelapa, kemudian diikat, diisi tanah ya. Kemudian ditunggu beberapa minggu, nanti di dalam cangkokan ini akan tumbuh apa ya? Akan tumbuh akar lah. Kalau sudah tumbuh akar, apa yang dilakukan? Kira-kira kalau ini sudah tumbuh akar, ini kan sudah berapa minggu, kemudian dibuka ininya, talinya dibuka, kemudian kan tumbuh akar ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan setelah itu? Iya, harus dipotong dulu ya. Iya, harus dipotong dulu. Ini dipotong. Kemudian baru ditanam ya. Jadi kalau sudah tumbuh akar nanti boleh dipotong. Nanti kalau sudah dipotong baru boleh ditanam ya. Ada yang sudah pernah mencangkok atau belum? Yang sudah siapa tadi yang sudah? Belum ya, rata-rata belum ya. Ya, apakah kalian pernah melihat tumbuhan yang dicangkok? Pernah melihat? Pernah ya? Di mana? Di sekitar rumah kamu? Tumbuhan apa yang dicangkok? Jambu? Ya, jambu biji ya. Ya. Itu yang tadi, yang pertama apa ya? Perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama tadi apa? Mencangkok. Pinter. Lah, kalau yang ini gambar apa ya kira-kira ya? Dengan cara apa ya?
Apa ya? Dengan cara apa ya? Tetap. Hah? Setek. Ya, setek. Betul. Kira-kira ini apa ya? Pohon apa ya? Bambu. Bambu. Pohon bambu sih itu. Iya, pohon singkong atau ketela pohon. Itu kan gambar singkong ini kan, batangnya ya. Ya kan? Ini kan gambar batang singkong atau ketela pohon, ya. Yang gambar ini berarti perkembangbiakan vegetatif buatan secara apa ya? Secara setek. Iya, di buku kalian, di modul kalian itu tidak ada gambarnya ya. Jadi kalau setek sih seperti apa ya? Jadi kalau setek itu seperti ini ya. Ya, jadi batang yang dari apa? Dari pohon ketela pohon dari singkong ini kemudian dipotong, batangnya langsung dimasukkan ke dalam tanah. Nah, itu nanti akan tumbuh lagi ya, jadi pohon singkong yang baru ya. Nah, ini tinggal apa? Tinggal memasukkan batangnya saja, nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru. Itulah yang dinamakan dengan cara apa ya, Mas, Mbak? Stek. Iya, stek. Betul, stek. Nah, ini stek. Coba Mbak Syifa dibacakan. Perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, termasuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif yang berarti tanpa melakukan perkawinan. Cara seperti ini lebih mudah jika dibandingkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif. Ya, mudah ya. Tidak repot karena tinggal apa? Tinggal menanam batangnya ya, tinggal menanam batangnya. Tapi bukan hanya batang, ternyata akar dan daun juga dapat disetek. Iya, disetek. Nah, ada berapakah macam setek? Ada berapa? 3. Apa saja tadi ya? Setek batang, setek daun, setek akar, ya. Iya. Kalau setek batang tadi apa contohnya? Singkong ya, singkong, tebu itu yang namanya stek batang. Tapi kalau stek daun, contohnya apa ya? Cocor bebek, pintar sekali. Cocor bebek, betul. Kita lanjut ya. Kalau seperti ini, kira-kira ini vegetatif buatan secara apa ya? Ada tunasnya, kemudian tunasnya ditempel ke batang ini. Kira-kira apa ya? Okulasi, betul? Ya, okulasi. Lah, okulasi siapa ya, Pak? Lah, ini okulasi ya. Okulasi atau menempel ya. Istilahnya menempel. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi ya adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya apa? Jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat ya. Jadi yang gambar ini ya, ini apanya? Ini tunasnya ya. Kemudian ini nanti ditempel. Tapi sebelum ditempel diapakan dulu batangnya? Disayat ya. Disayat atau dikelupas dulu ya. Batang pokok disayat kulitnya ya. Ya, kemudian
mata tunas yang tadi, tunasnya setelah dikelupas diapakan? Ditempel. Setelah ditempel diapakan? Diikat dengan apa? Diikat dengan tali. Nah, itu yang tadi namanya okulasi. Okulasi yaitu menempelkan tunas kepada batang ya. Batang itu yang namanya okulasi ya. Coba kalau yang ini kira-kira gambar apa ya? Menyambung itu? Yakin itu gambar menyambung? Kira-kira menyambung atau merunduk itu gambarnya? Ya, di modul yang kamu baca kemarin kan tidak ada gambarnya ya? Iya, makanya bingung. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira menyambung apa merunduk ya? Merunduk, iya. Yang ini merunduk, ya, merunduk, betul. Merunduk. Nah, merunduk siapa ya? Nah, merunduk. Coba Subki dibaca, merunduk siapa ya? Merunduk dilakukan dalam tanah akar atau dipotong dari Indonesia. Tumbuhan yang dapat Bukan secara merunduk, yaitu alamanda, anyelir, apel, selada air, dan anggur. Ya, itu yang merunduk. Ya, akar merunduk. Merunduk. Ya, ini merunduk. Ya, prosesnya seperti ini merunduk. Ada sebuah tanaman, kemudian ada bagian batang yang diapakan? menempelkan tanah. Iya, dimasukkan ke dalam tanah ya, masukkan ke dalam tanah. Kemudian setelah itu akan tumbuh akar ya. Di sini akan tumbuh akar yang di sini sebelah sini akan tumbuh akar. Dan nanti kalau sudah tumbuh akar, apa yang dilakukan? Iya, dipotong ya. Dipotong. Di sini sebelah ini dipotong, kemudian ditanam di tempat yang baru. Iya, yang baru. Jadi ini merunduk seperti ini. Ada bagian tubuh tumbuhan yang dimasukkan ke dalam tanah ya, ke dalam tanah. Kemudian ditunggu nanti sampai tumbuh akar. Kalau akarnya sudah tumbuh nanti baru dipotong, kemudian ditanam di lokasi yang baru ya. Kemudian Pak Guru lanjut lagi yaitu tentang ide pokok. Siapa yang masih ingat ide pokok? Ide pokok siapa ya Mas Mbak? Ada yang masih ingat? Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan di setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi sebelum menentukan ide pokok kamu cari dahulu apa ya? Cari dahulu kalimat utamanya terlebih dahulu. Sebelum menentukan ide pokok, kamu cari terlebih dahulu kalimat utamanya. Coba Pak Guru tanya, kalimat utama apakah selalu ada di awal paragraf? Apakah kalimat utama selalu letaknya di awal paragraf?
Kira-kira ya atau tidak? Ya. Jawabannya benar atau salah kira-kira? Di awal saja apa ada di akhir? Di awal saja. Ya, untuk kalimat utama itu bisa letaknya di awal dan juga bisa letaknya di akhir. Bisa juga gabungan di awal dan di akhir. Ya, jadi bukan hanya terletak di awal paragraf, tapi kalimat utama juga dapat ditemukan di akhir, di bagian akhir paragraf ya. Tapi yang sering itu kamu jawabnya yang ada di awal paragraf ya. Iya, karena kamu taunya bahwa kalau kalimat utama itu yang letaknya di awal paragraf ya. Padahal ada juga kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf. Jadi bukan di awal saja, tapi di akhir paragraf juga ada kalimat utama ya. Coba kita latihan. Di sini ada sebuah paragraf. Pisang merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di sekitar rumah warga. Pisang biasanya diambil buahnya untuk dimakan. Buah pisang sangat baik bagi kesehatan karena mengandung vitamin A, B, B6, C, mineral, dan karbohidrat. Kira-kira, tadi kan sebelum menentukan ide pokok, kamu cari apa dulu ya? Cari apa dulu? Sebelum menentukan kalimat utamanya, kamu cari apa dulu? Cari kalimat utamanya. Ya, sebelum menentukan ide pokok, kamu cari terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya pada paragraf tersebut apa kira-kira kalimat utamanya? Pisang merupakan tumbuhan yang bisa Iya, betul. Kalimat utamanya, pisang merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di sekitar rumah warga. Itu kalimat utamanya. Tapi kalau yang ditanyakan ide pokoknya, berarti kamu jangan menulis semua kalimat tersebut. Tapi kamu ambil pokoknya saja, yang penting saja. Kira-kira ide pokoknya apa? Kalau ditanyakan kalimat utamanya mana? Kalimat utamanya pisang merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di sekitar rumah warga. Nah, itu kalimat utamanya. Tapi kalau ditanya ide pokok, kalau ide pokoknya berarti apa? Pisang biasa tumbuh di sekitar rumah warga. Jadi kalau ide pokok itu jangan ditulis persis seperti kalimat utamanya, tapi diambil pokoknya. Ya? Tadi kan kalimat utamanya apa? Sudah bisa menjawab. Pisang merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di sekitar rumah warga. Itu Pak kalimat utamanya. Ide pokoknya apa Pak? Kamu tulis sama lagi. Berarti itu bukan ide pokok. Tapi kamu jawabnya kalimat utama. Tapi kamu jawabnya seperti ini, ide pokoknya. Pisang biasa tumbuh di sekitar rumah warga. Hanya diambil pokoknya saja, jangan ditulis semuanya. Kalau kamu ditulis semuanya, berarti itu yang namanya kalimat utama, bukan ide pokok. Ya, jadi harus bisa membedakan mana kalimat utama dan mana yang ide pokok. Kalau disuruh menulis kalimat ide pokoknya mana? Kok kamu nulis kalimat utamanya? Benar atau salah? Ya salah ya, karena berbeda antara kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama hanya membantu kamu agar mudah dalam menentukan ide pokok. Iya.
Tadi apa ide pokoknya berarti? Pisang, tumbuhan pisang biasa tumbuh di sekitar rumah warga. Itu ide pokoknya. Jadi kira-kira hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Sudah belajar tentang apa saja hari ini? Yang pertama coba kita tadi belajar tentang apa? Tadi kita belajar tentang apa? Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif, alami, dan buatan. Coba kalau yang vegetatif, coba dulu. Kalau yang perkembangan vegetatif sih, perkembangbiakannya secara apa ya? Vegetatif. Kalau perkembangan vegetatif sih, perkembangbiakannya secara apa ya? Perkembangbiakan yang tanpa melalui apa ya? Perkawinan. Ya, kalau perkembangan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ada berapa? Dua, apa saja? Alami dan buatan. Betul, Siva. Ya, semuanya bisa menjawab. Coba kalau yang alami apa saja? Akar geragi, akar tinggal ya. Ya, kalau yang buatan yang dengan bantuan manusia apa saja tadi ya sudah belajar? Ada mencangkok, merunduk ya, merunduk. Kemudian kita juga tadi belajar tentang ide pokok ya. Kalau mau mencari ide pokok kita cari apa dahulu ya? Iya, kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Saat menuliskan ide pokok itu biasanya dituliskan lebih apa ya? Lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Nah, itulah tadi beberapa materi yang kita pelajari hari ini ya. Nanti setelah ini Pak Guru akan mengirimkan link Google Form pada WhatsApp grup kelas 6B. Nanti silakan kerjakan ya. Cuma ada 5 soal ya. Ada 5 soal, kerjakan. Nanti langsung kirim ya. Langsung kirim. Bagaimana, siap? Siap ya? Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta Mas Subhi untuk memimpin doa. Ya, berapa doa dimulai? Alas innal insan ya, sudah ya anak-anak, sudah berdoa. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah ikut bergabung dalam kelas Google Meet pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan pembelajarannya lagi di grup WA kelas 6B ya. Tetap jaga kesehatan semuanya ya, tetap semangat belajar ya. Ya, Pak Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.